Saudara, polisi kini masih mengusut kasus penggandaan uang yang dilakukan seorang tukang pijat yang juga sering melakukan pengobatan terhadap warga sekitar yang bernama Herman di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adakah penipuan dalam kasus ini? Dan apakah di era masyarakat modern, era digital, masih banyak warga yang percaya hal-hal yang berbau mistis? Kami akan berbincang bersama Kapolres Metro Bekasi Kota, Komisaris Besar Polisi Hendra Gunawan, serta sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, saya ke Mas Imam dulu. Mas Imam, sambil menunggu Pak Kapolres. Mas Imam, ini kalau kita bicarakan sekarang zamannya digital. Ini bahkan seorang paranormal atau mungkin dia pengobatan alternatif, lalu kemudian dia buat melalui medium digital. Dan ternyata sukses. Banyak yang disampaikan tadi oleh pihak polisian. Saya nggak mau mengatakan pasien, tapi orang yang datang berobat kepadanya itu makin banyak. 200 orang dalam satu hari datang ke yang bersangkutan, Herman tersangka ini sekarang. Apa yang bisa Mas Imam lihat dari sini? Ya, justru dalam era digital ini, ya, cara-cara yang mudah untuk menyebarkan informasi, menyebarkan iklan-iklan yang bisa dilakukan oleh semua orang ya tentang apa saja, itu yang akhirnya memudahkan orang untuk bisa terpengaruh. Nah, memang masyarakat kita ini memang masih sangat rentan, Mas. Jadi kalau Anda ingat ya, sejak kecil kita itu memang masih dipenuhi dengan cerita-cerita mitos-mitos keajaiban, ya, orang-orang pintar yang di bawah sadar itu sebetulnya masih ada di dalam benak setiap orang di Indonesia, dan ada yang menganggap itu sesuatu yang sangat-sangat terpercaya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita jangan-jangan proses pendidikan kita itu memang belum sampai menyentuh pada critical thinking ya. Proses berpikir yang kritis, ya, mengedepankan rasionalitas dan kemudian percaya terhadap proses secara wajar ya, tidak begitu saja percaya pada hal-hal yang sifatnya keajaiban. Yeah. Nah, dalam situasi seperti itu ketabrak dengan masyarakat konsumer ya, yang memang kita dibanjiri dengan beragam iming-iming, beragam produk, dan akhirnya menyatu menjadi sebuah sikap yang jalan pintas. Nah, ini adalah gambaran masyarakat rentan, keserbu dengan beragam kebutuhan yang diciptakan, dan orang ingin melakukan apa saja yang bisa dia tempuh. Iya. Meskipun hal-hal yang gaib tentu itu ada keyakinan sendiri terkait dengan hal tersebut. Dan kalau kita lihat misalnya di media sosial itu misalnya banyak sekali video-video misalnya di toilet yang kemudian muncul sosok tertentu dan sebagainya. Bahkan di televisi itu juga orang sangat berminat untuk melihat hal tersebut. Ya itulah, jadi struktur masyarakat kita memang sangat rentan ya. Mayoritas kan Anda tahu bahwa pendidikan kita mayoritas baru mencapai SD SMP. Ya. Nah, tapi pada saat yang sama juga memang cerita-cerita keajaiban, orang pintar, keajaiban kesaktian, itu juga masih mendominasi di sebagian kalangan masyarakat kita. Sehingga pada saat situasi kehidupan yang sulit ya, maka orang-orang yang ingin melakukan menempuh jalan pintas menjadi dengan mudah bisa terjadi gitu. Iya. Mas Imam, kalau kita bicara ini semua terkait dengan tingkat pendidikan murni, atau memang ada yang tadi Mas Imam katakan keyakinan-keyakinan, benak-benak yang kemudian masih tersisa dari dongeng, fabel dan lain sebagainya yang kemudian diceritakan oleh orang tua, kakek, nenek, mungkin leluhur? Itu kombinasi dari semua, ya. Satu sisi ada mitos-mitos keajaiban yang memang masih bertebaran, dan itu tidak mampu dilawan dengan proses pendidikan kita yang harusnya mendorong
critical thinking ya, kewajaran di dalam menempuh sesuatu dengan proses itu masih sangat lemah. Nah, pada saat yang sama bisa jadi situasi hedonis ya masyarakat kita yang sekarang itu memang mendorong orang untuk memperoleh sesuatu ya, dan iklan bertebaran, keinginan yang sifatnya bukan merupakan kebutuhan primer itu betul-betul menggebu-gebu ya, masuk ke dalam ranah alam pikir masyarakat. Nah, akibatnya pragmatisme muncul. Pada saat ada orang menjanjikan ada jalan yang mudah, maka dia mudah sekali untuk tergiur. Kita ingat sebelumnya kan ada, saya sebut aja Dimas Kanjeng ya, tahun 2016 kalau tidak salah, betul ya. Ini di Probolinggo, Jawa Timur, dengan kasus yang serupa yang kemudian dibuktikan bahwa itu adalah bohong belaka. Meskipun ada banyak kemudian pengikutnya yang masih sempat bertahan pada waktu itu di Probolinggo, Jawa Timur. Dan sekarang ada kasus yang mirip, yang ternyata juga bohong belaka, uangnya uang palsu. Kalau kita bicara mau ada ratusan kasus depan, jangan-jangan orang masih tetap percaya kan hal ini? Saya kira masih akan terus terjadi. Luar biasa. Akan terus terjadi selagi kita tidak berupaya keras ya untuk mendorong tumbuhnya cara-cara berpikir yang kritis, yang rasional, dan kemudian memberikan jalan terhadap proses yang wajar di dalam apakah itu mendapatkan kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Jadi pragmatisme, jalan pintas itu tidak hanya di kalangan bawah, sebetulnya para politisi yang kepengen mendapat jabatan dengan mudah juga seringkali terjebak di dalam. Dan pendidikannya bukan pendidikan rendah. Bukan pendidikan rendah, betul. Gitu. Pokoknya ada dorongan yang begitu kuat. Nah, itu segala macam cara dia bisa lakukan. Oke, kita sudah bergabung bersama Kapolres Metro Bekasi Kota, betul ya, Komisaris Besar Polisi Hendra Gunawan. Pak Kapolres, selamat malam dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Selamat malam, Pak Aiman. Iya, terima kasih. Kapolres Kabupaten ini. Oh, Kapolres Kabupaten, mohon maaf. Kapolres Kabupaten Bekasi ya, Pak Komisaris Besar Hendra Gunawan. Pak Kapolres, saya ingin bertanya Pak, jadi konfirmasi, sebelum saya bertanya soal uang yang ternyata dikatakan palsu hasil penyelidikan polisi, saya bertanya juga, ada seperti boneka, kalau saya lihat mungkin mirip dengan yang sering diistilahkan dengan jenglot. Betul demikian? Iya, itu dibuat oleh Pak Hermanto ya, seperti seolah-olah jenglot. Padahal kalau kita lihat, walaupun sudah terbakar, itu bahan bakunya hanya kayu ya. Bukan jenglot yang seperti ramai ya, jenglot dibicarakan. Dan ini semua murni direkayasa oleh tersangka Herman untuk mendapatkan keuntungan supaya banyak orang yang datang ke rumahnya. Untuk apa itu? Untuk berobat, karena memang profesinya dia sebelumnya ada tukang pijit dan mengobati segala macam penyakit ya, termasuk pengasihan, jodoh dan lain-lain lah. Oke, jadi dukun betul ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, atau dukun jadi-jadian? Yes. Bukan ustadz ya, karena saya tanyakan ayat-ayat atau surat-surat selain Al-Fatihah dia nggak hafal. Oke. Yang kemudian sering sebut juga kemarin Ustadz Gondrong katanya, ternyata setelah diselidiki oleh polisi bukan sama sekali tidak terkait dengan hal-hal tersebut. Bahkan selain tadi Pak Kapolres katakan selain Al-Fatihah nggak ada yang hafal surat ya. Terkait dengan penggandaan uang, artinya kalau sebelumnya ya pengobatan alternatif lah begitu. Ia ingin melebarkan sayap bisnisnya dalam tanda kutip ke penggandaan uang? Sampai saat ini belum mengarah ke sana ya. Untuk kasus yang ada di video itu, dia menggandakan uang itu dia belajar itu dari toko sulap ya. Dia beli peralatan sulap di salah satu tempat di Bekasi. Kemudian dia mungkin baca manual booknya, pelajari, dilatih sampai sedemikian mahirnya. Dan ini tujuannya tentu tadi untuk menambah pasien yang berkunjung ke tempat dia. Dan ini berhasil dalam waktu kurang lebih
beberapa minggu ini itu pengunjung atau pasien bertambah. Oke. Kisarannya 50 sampai 200 orang per hari. Luar biasa. 50 sampai 200 orang per hari. Dari sebelumnya? Iya. Ya, kalau sebelumnya kurang dari itu. Oke, jadi luar biasa nih. 50 sampai 200 orang satu hari karena video viral itu yang ternyata palsu. Ya. Mengenai soal pengobatan, apakah ia juga punya kemampuan untuk pengobatan alternatif, Pak Kapolres? Kami rasa tidak ya. Dia kemampuannya hanya sebagai tukang pijit saja. Okay. Untuk kemampuan pengobatan alternatif, itu untuk lebih untuk pembayaran biar lebih ya dibandingkan sebagai tukang pijit. Dan itu dia buat ruangannya sedemikian rupa sehingga terkesan mistis. Kemudian dia melakukan aksi-aksi seperti yang di dalam video itu supaya benar-benar orang yakin bahwa dia memiliki kesaktian. Oke. Dan dia juga peragakan tuh barang-barang seperti cakar harimau, gading gajah, atau tempat barang-barang mistis lainnya seperti keris. Kita temukan berbagai macam keris di situ. Dan itu dia sampaikan ini fadilahnya atau keutamaannya bermacam-macam sesuai dengan dia dapatkan dari mana. Padahal tidak ada apapun di situ. Hanya kemudian ia rekayasa untuk kemudian seolah-olah ia orang sakti, misalnya orang yang memiliki kemampuan supranatural dan lain sebagainya, untuk meyakinkan kepada orang yang datang supaya bisa mendapatkan uang dari pengobatan dan lain sebagainya. Padahal tidak ada sama sekali kemampuan soal itu misalnya. Tidak ada. Dan ini kami melakukan tindakan kepolisian atas dasar keresahan masyarakat. Ya. Begitu video itu viral, masyarakat sangat resah dan berharap tidak ada yang tertipu, sehingga banyak sekali yang melapor dan kita langsung lakukan tindakan cepat mengamankan yang bersangkutan. Saya ingin bertanya Pak Kapolres, apakah sejauh ini sudah ada orang yang kemudian datang khusus untuk minta penggandaan uang? Jangan jawab dulu, saya akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Kompas TV.